Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak soli dan solihah hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas bab sholat Jumat pada bagian yang kedua ya, yaitu tentang sunnah, kemudian hal yang dilarang dalam sholat Jumat dan tata cara sholat Jumat. Yang pertama yaitu hal-hal yang dianjurkan dalam sholat Jumat. Di sini ada 8 ya yang disunahkan atau dianjurkan. Yang pertama yaitu disunahkan mandi janabat pada hari Jumat. Mandi janabat ini seperti mandi setelah selesai haid, kemudian setelah selesai nifas, ketika selesai junub, begitu ya. Kemudian yang kedua, berhias dengan memakai pakaian yang baik, lebih utama berwarna putih. Yang ketiga, memakai wangi-wangian terutama bagi yang laki-laki. Yang keempat, memotong kuku, menggunting kumis dan menyisir rambut. Yang kelima, segera datang ke masjid dengan berjalan kaki. Kemudian yang keenam, memperbanyak membaca Al-Quran. Yang ketujuh, memperbanyak salawat Nabi. Dan yang kedelapan, penuh perhatian di saat mendengarkan khutbah. Nah, untuk yang poin ketiga, memakai wangi-wangian ini dianjurkan untuk laki-laki ya, dan tidak dianjurkan untuk perempuan memakai wangi-wangian kecuali ketika di dalam rumah. Jadi bisa dipahami bahwa laki-laki itu ketika pergi ke masjid dianjurkan untuk memakai minyak wangi atau wangi-wangian begitu ya. Kalau perempuan di rumah aja, nggak boleh ketika di luar rumah. Khawatirnya terjadi fitnah dan menimbulkan perbuatan-perbuatan yang dilarang, salah satunya adalah zina. Selanjutnya, hal-hal yang dilarang ketika melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama, tetap melakukan kegiatan jual beli. Ketika azan sudah dikumandangkan, maka tidak boleh melakukan jual beli, harus berhenti, kemudian melaksanakan panggilan Allah yaitu sholat Jumat. Kemudian yang kedua, berbicara sendiri ketika khatib berkhutbah. Nah, nggak boleh ngobrol ya. Kemudian yang ketiga, menegur orang lain yang ribut ketika khatib berkhutbah. Maksudnya di sini adalah ketika menegur, khawatir nanti malah terjadi kegaduhan, keributan. Makanya di sini dilarang untuk menegur juga. Kemudian yang keempat, tidur dengan sengaja ketika khatib berkhutbah. Nah, jangan tidur ya, karena kita akan mendengarkan nasihat-nasihat yang baik, maka usahakan jangan tidur ketika sholat Jumat. Dan yang kelima, sibuk dengan kegiatan sendiri saat khatib berkhutbah. Nah, itu tidak boleh juga ya, misalkan memainkan kuku, kemudian melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat ketika khatib sedang berkhutbah, itu dilarang seperti itu. Selanjutnya, rukun sholat Jumat. Nah, rukun sholat Jumat ini harus dilaksanakan ya. Kalau misalkan tidak dilaksanakan, maka sholat Jumatnya akan sia-sia. Yang pertama, khatib lazimnya sekaligus menjadi imam. Kemudian ada jamaah Jumat. Kemudian ada dua khutbah atau khutbah 2 kali dan duduk di antara keduanya. Kemudian sholat 2 rakaat sholat Jumat dengan berjamaah. Jadi ketika azan berkumandang itu, setelah azan maka khatib langsung berkhutbah. Nah, di sini khutbahnya langsung 2 ya, langsung 2 khutbah Jumat, terus kemudian ada jamaahnya juga. Jadi kalau misalkan khatib berkhutbah sendiri, maka bukan sholat Jumat namanya, maka harus ada jamaah Jumatnya. Kemudian setelah khutbah dilaksanakan 2 kali, selesai khutbah, maka kemudian setelahnya adalah pelaksanaan sholat Jumat. Nah, sholat Jumat ini sama seperti dengan sholat pada umumnya, sama seperti sholat 5 waktu begitu. Selanjutnya, kapan sih wanita bisa mulai sholat zuhur di hari Jumat? Nah, di sini ada penjelasannya ya, bahwa seorang wanita boleh melaksanakan sholat zuhur saat hari Jumat di rumah mulai sejak masuk waktu zuhur, tidak mesti menunggu sampai jamaah pria selesai menunaikan sholat Jumat. Hal yang sama berlaku bagi orang yang uzur. Ini maksudnya uzur ini berhalangan ya, tidak bisa melaksanakan sholat Jumat seperti orang yang sakit. Nah, di penjelasan di sini bahwa ketika
seorang perempuan ingin sholat zuhur, maka bisa dilaksanakan ketika selesai azan berkumandang gitu ya. Tidak perlu harus menunggu pria atau laki-laki selesai Jumatan begitu ya. Dan untuk yang uzur tidak bisa melaksanakan sholat Jumat, maka sholatnya bisa di rumah. Sholatnya bukan sholat Jumat tapi ya, melainkan sholat zuhur seperti biasa. Nah, berarti jangan ditunda-tunda lagi untuk sholat zuhur ketika hari Jumat ya, bagi yang perempuan. Bisa dipahami? Oke, lanjut. Kemudian yang terakhir yaitu tentang halangan sholat Jumat. Jadi seorang laki-laki yang akan melaksanakan sholat Jumat boleh tidak mengikuti sholat Jumat karena 3 alasan, yaitu ketika sakit, hujan lebat, atau sedang dalam perjalanan. Jadi sebagai penggantinya bisa melaksanakan sholat zuhur di rumah, begitu ya. Cukup untuk pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Jika ada yang belum jelas, boleh langsung ditanyakan ke Ustazah Maida. Semangat semuanya, semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.